satu tulisan penting tentang bahasa Indonesia. Ini ditulis pada 11 Februari 1925. 2 Mei 1926 disebut-sebut sebagai hari kelahiran bahasa Indonesia. Jarak 3 bulan dari pernyataan Muhammad Tabrani ini dengan hari kelahiran bahasa Indonesia yang disepakati jatuh pada 2 Mei 1926 berkenaan dengan Kongres Pemuda 1 yang dimulai di 30 April sampai 2 Mei, yang kemudian mengeluarkan kesepakatan Sumpah Pemuda yang dideklarasikan pada Sumpah Pemuda 1928, bagian penting dalam sejarah perjuangan Republik Indonesia, sekaligus sejarah penting bagi kelahiran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia oleh Muhammad Tabrani, Hindia Baru, 11 Februari 1926. Moto satu bangsa yang tak mempunyai bahasa gampang dihancurkan, karena bahasa itu adalah pertalian yang teguh dan kuat. Pembaca yang arif dan budiman. Netherlands sudah memaksa kita membuka rahasia kita yang oleh kita lama disembunyikan. Tapi hal ini tak menjadi apa, karena rahasia kita itu bukanlah satu rahasia yang tak patut diketahui oleh orang banyak. Cuma saja kita pandang sayang bahwa kita ini sekarang juga setengah terpaksa menguraikan cita-cita kita yang oleh kita sudah beberapa tahun disimpan di dalam hati kita. Pada waktu kita menjadi murid, kita dapat pelajaran dari guru kita bahwa bahasa ini adalah satu jalan untuk menguatkan perasaan persatuan antara manusia sama manusia, meskipun antara kedua bahasa itu berada jurang yang lebar dan dalam. Bahasa Belanda merajalela terhadap kepada bangsa kita. Terikatlah bangsa kita, begitu juga dengan kita sendiri. Oleh karena kuping kita biasa mendengarkan bahasa Belanda, berdirilah bulu badan kita. Jika kita mendengar bahasa lain biarpun bahasa lain itu bahasa kita sendiri. Muhammad Tabrani melihat betapa kita lebih akrab dengan bahasa Belanda. Kita sekalian yang boleh disebutkan termasuk dalam kaum yang terpelajar. Terikatlah oleh bahasa Belanda itu. Karena bahasa Belanda itu pada masa ini seolah-olah dibuat ukuran terhadap kepada kemajuan orang di tanah air kita. Siapa yang tak mengetahui bahasa Belanda bodohlah. Padahal bahasa Belanda itu hanya ada satu senjata bagi kita buat mempelajari ilmu-ilmu yang sampai sekarang belum disalin dalam bahasa kita. Saya teringat dulu B.J. Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia, pernah disebut-sebut sebagai londo ireng di kalangan pertemanan, ya, karena B.J. Habibie lebih fasih berbahasa Belanda dibandingkan berbahasa Indonesia. Ketika itu bahasa Indonesia belum betul-betul merajai tanah air, sehingga dari bahasa Belanda itu B.J. Habibie menggali ilmu. Begitupun kata Tabrani, kita menggunakan bahasa Belanda untuk mengetahui ilmu-ilmu yang disembunyikan oleh Belanda dari bangsa kita. Itu kenapa banyak sarjana-sarjana Belanda, termasuk Husein Jayadiningrat sebagai salah satu doktor pertama di Republik Indonesia kelahiran Banten, itu juga belajar pada Snoek, dan dia menjadi ahli hukum bersama Maria Ulfah adiknya dan membela pribumi melalui jalur hukum. Tentu saja pendidikan yang ditempuh adalah jalur pendidikan Belanda. Bahasa yang dipegang adalah bahasa Belanda, tetapi itu bukan untuk menjajah rakyat, melainkan untuk mencari cara melawan Belanda. Beberapakah besarnya jumlah bangsa kita yang sebenarnya tak kalah dalam pengetahuannya dengan sebagian dari bangsa kita yang mengetahui bahasa Belanda, akan tetapi tak dihargainya disebabkan mereka tak mengetahui bahasa Belanda. Rakyat Indonesia yang ketika itu sebut saja Nusantara atau sebelum Indonesia, Hindia Belanda, terserah sebutnya apa, itu cerdas, tetapi juga tak dianggap cerdas karena dia tidak bisa berbahasa Belanda. Bahasa Belanda ketika itu menjadi bahasa yang menghegemoni, bahasa pengantar keilmuan, bahasa politik selain bahasa Melayu. Tabrani berkata, jangan terlena. Itu tidak boleh menghentikan ikhtiar kita untuk menciptakan suatu bahasa persatuan yang bernama bahasa Indonesia. Pergerakan persatuan Indonesia tak begitu keras dan lekas, antara lain disebabkan oleh karena kita tak mempunyai bahasa yang gampang diketahui oleh sekalian bangsa kita di Indonesia.
Dalam niat kita buat menerbitkan bahasa Indonesia itu banyak dan besarlah rintangan-rintangan. Kita diwajibkan memerangi haluan kuno yang mencegah dan merintangi kita buat memeluk haluan-haluan baru. Kita diwajibkan memerangi haluan imperialisme antara bangsa kita sendiri yang terutama melambatkan persatuan anak Indonesia, dan kemudian kita diwajibkan juga berani mulai sekarang bekerja untuk menerbitkan bahasa Indonesia itu. Bahasa apa dan manakah yang oleh kita disebut bahasa Indonesia itu? Disinilah cikal bakal perdebatan masa kini tentang bahasa Indonesia ketika dipertemukan dengan asalnya, karena perspektifnya yang berbeda. Ketika kita melihat perspektif budaya, maka pendekatannya harus pendekatan kebudayaan. Ketika kita melihat sesuatu dari perspektif ilmu kebahasaan, maka kita juga harus melakukan pendekatan melalui ilmu kebahasaan. Ketika kita berbicara politik, maka perspektifnya harus digeser pada wilayah politik. Dan Muhammad Tabrani dalam esai ini berbicara dalam pandangan politik. Kenapa Muhammad Tabrani berpikir kita tidak boleh menggunakan istilah bahasa Melayu dalam perspektif kebangsaan, dalam perspektif politik Republik Indonesia, dalam perspektif politik perjuangan anak bangsa? Dia mengatakan begini: jika kita menyebutnya bahasa itu bahasa Melayu, salahlah kita. Karena sebutan semacam itu seolah-olah dan mesti mengandung sifat imperialisme dari bahasa Melayu terhadap lain-lain bahasa bangsa kita di sini. Cuma saja oleh karena sebutan terminologi bahasa Indonesia itu masih baru, jadi belum dikenal oleh orang banyak, kita terpaksa menyebut bahasa Melayu, gampang. Tetapi sebetulnya bahasa itu ialah bahasa Indonesia, bangsa dan pembaca kita sekalian. Bangsa Indonesia belum ada, terbitkanlah bangsa Indonesia itu. Bahasa Indonesia belum ada, terbitkanlah bahasa Indonesia itu. Karena menurut keyakinan kita, kemerdekaan bangsa dan tanah air kita Indonesia terutama akan tercapai dengan jalan persatuan anak Indonesia yang antara lain terikat oleh bahasa Indonesia. Pikiran Muhammad Tabrani tentang bahasa Indonesia dan kenapa dia menamai bahasa itu harus bahasa Indonesia disinggung juga olehnya bahwa jika menggunakan istilah bahasa Melayu nanti ada imperialisme, ada dominasi bahasa kata Melayu untuk suku yang lain atas bahasa itu, sehingga berkemungkinan melahirkan penolakan dari suku yang lain, bahasa yang lain yang sedang bergerak bersama-sama dalam perjuangan mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, Muhammad Tabrani dengan tegas menyatakan bahwa bahasa bangsa Indonesia haruslah bernama bahasa Indonesia. Bangsa Indonesia itu belum terbit, terbitkanlah. Bahasa Indonesia itu belum terbit, terbitkanlah.